Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bintas Satya dari Prodi Sains Data Terapan kelas B dengan NRP 3326.041. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan daripada Ibu Trihadia Mulyawati terkait dengan topik inheritance dari mata kuliah pemrograman 2. Nah, langsung saja untuk penugasan diri terdapat 7 exercise yang harus dikerjakan. Langsung saja di exercise yang pertama, kita diperintahkan untuk membuat kelas dengan nama restoran dengan 2 atribut, yaitu name dan juga cuisine type, yang dimana name itu adalah nama daripada restoran dan cuisine type adalah jenis makanan yang disajikan oleh restoran tersebut. Kemudian kelas tersebut dilengkapi dengan metode describe restoran, yang dimana itu menjelaskan, yaitu menampilkan informasi terkait dengan 2 atribut name dan juga cuisine type. Kemudian ada juga metode open restoran, yang dimana itu mencetak pesan ke layar bahwa restoran telah dibuat. Kemudian kita diperintahkan untuk membuat 2 objek daripada kelas restoran dan juga melakukan pemanggilan metode describe restoran. Nah, yang saja di sini saya membuat pendefinisian kelasnya, kemudian di sini konstruktornya dengan 2 atributnya, yaitu name dan juga cuisine type. Kemudian di sini untuk metode describe restorannya, yang dimana itu berfungsi untuk melakukan print pada atribut name dan juga cuisine type ya. Ini center supaya biar nengah aja gitu. Kemudian open restoran, yang dimana itu menampilkan nama daripada restoran sedang dibuka dan di center biar tengah. Nah, kemudian kita membuat objeknya yaitu resto 1 dan juga resto 2. Untuk resto 1-nya bernama Valero Bundo dengan masakan khas Padang, dan resto 2 itu bernama Tresno Siro dengan masakan khas Jawa Timur. Nah, di sini coba kita jalankan ya langsung. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk exercise 2 kita diperintahkan membuat kelas bernama Ice Cream Stall, yang merupakan anak kelas daripada kelas restoran. Kemudian kelas tersebut dilengkapi dengan atribut flavor yang berisi daftar rasa es krim yang tersedia. Kemudian melengkapi pula kelas tersebut dengan metode show flavors, yang pertama melakukan layar daftar rasa yang tersedia. Kemudian membuat objek daripada kelas ice cream stall dan restoran, dan melakukan uji coba untuk mengakses semua metode dan atribut yang ada pada kedua kelas tersebut. Nah, karena sebelumnya kita telah membuat kelas restoran, jadi kita tidak usah melakukan ini lagi ya, melakukan penulisan lagi pada restoran. Langsung saja kita membuat kelas ice cream stall. Kemudian kita melakukan konstruktor daripada atributnya, yang dimana atributnya di sini kita melakukan super karena kita melakukan inheritance daripada restoran, yang dimana atributnya yaitu name dan juga cuisine type ya. Kemudian kita menambahkan rasa, atribut baru yaitu rasa atau flavor. Nah, kemudian kita melakukan penambahan method show rasa untuk menampilkan rasa daripada es krim yang telah ditambahkan. Nah, di sini kita melakukan prolong over supaya semua rasanya nanti bisa di print ya. Langsung saja kita membuat objeknya ya. Yang pertama objek daripada restoran. Objek daripada restoran di sini kita membuat objek bernama warung makan sederhana dengan ini, dengan masakan khas masakan Padang. Kemudian kita akses metodenya yaitu describe restoran juga open restoran apabila diberikan menampilkan hal seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuat objek daripada kelas ice cream stall, dimana kita membuat nama ice cream stallnya itu Sigma Ice Cream dengan restoran khas es krim dan juga ini adalah daftar rasa yang disediakan yaitu vanilla, coklat, strawberry dan juga matcha, yang apabila kita akses bisa kita lihat di sini es krim 1 describe restoran open restoran, karena itu merupakan inheritance daripada kelas restoran ya, sehingga tidak perlu kita tuliskan lagi di sini ya, tidak perlu kita tuliskan lagi di penulisan kelas ice cream stall. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah show rasa, yang apabila kita panggil
akan menampilkan seperti ini ya. Langsung lanjut ke exercise 3. Kita melakukan modifikasi metode describe restoran pada kelas es krim stall agar menampilkan informasi spesifik tentang kios es krim. Lakukan uji coba ulang untuk mengakses metode describe restoran menggunakan objek dari kelas restoran dan ice cream stall. Nah, di sini kita mendefinisikan lebih tepatnya memodifikasi daripada apa namanya kelas es krim stall. Untuk atributnya tetap sama, tidak kita ubah. Tapi yang kita ubah adalah ini describe restoran. Fungsi metode daripada describe restoran ya. Kita tambahkan lebih tepat. Kita tambahkan fungsinya dari yang sebelumnya menampilkan nama ya. Kita tambahkan kios es krim spesial menjadi berbagai rasa. Di mana rasanya itu ya ini. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan show rasanya. Nah, kita coba membuat perbandingannya dari dua objek, yang dimana objek pertama itu adalah objek dari kelas restoran dan objek yang kedua adalah objek daripada kelas es krim stall. Yang apabila kita print, misal kita sama-sama melakukan pemanggilan metode describe restoran, tetapi yang pertama ini adalah pada kelas restoran dan yang kedua adalah pada kelas es krim stall. Yang dimana kalau kita lihat thread di sini untuk describe restoran pada kelas restoran itu cuma sekedar nama dan juga cuisine type-nya. Tetapi yang pada ice cream stall ini terdapat penambahan kios es krim spesial dan juga menyediakan berbagai rasa yang disediakan. Lanjut ke exercise 4. Di sini tugasnya adalah membuat kelas user dengan atribut first name dan last name, yang dimana hak aksesnya dibuat menjadi private. Lengkapi kelas tersebut dengan metode describe user yang berfungsi untuk mencetak informasi terkait user. Kemudian lengkapi pula kelas tersebut dengan metode greet user untuk mencetak sapaan dengan nama user. Kemudian diperintahkan untuk membuat dua objek daripada kelas user dan melakukan pemanggilan metode describe user dan greet user. Nah, langsung saja kita membuat kelas user. Langsung kita buat konstruktornya dan juga atributnya yaitu first name dan juga last name, yang tidak lupa kita buat private ya, supaya cuma bisa diakses melalui metode di kelas tersebut. Nah, kemudian kita membuat describe user dengan nama lengkap yaitu atribut first name dan juga last name, tidak lupa kita beri ini private ya, supaya bisa diakses. Nah, begitu juga dengan create user, kita tambahkan selamat datang juga first name. Nah, kemudian untuk objeknya kita buat dua yaitu Samsul Wijaya dan user 2 itu Napoleon Bonaparte. Misal user 1 dan kita melakukan pemanggilan metode di user 1 yaitu describe user dan juga create user. Lalu kita lakukan hal yang sama pada user 2 dan kita mendapatkan output yang seperti ini, sesuai dugaan ya. Kemudian untuk exercise 5 kita membuat kelas admin yang menulis sifat daripada kelas user. Kemudian kita menambahkan atribut privileges pada kelas tersebut yang berisi daftar privilege, antara lain dapat menambahkan post, dapat menghapus post, dapat melarang user. Tambahkan metode show privileges untuk menampilkan daftar privileges yang dimiliki oleh admin. Kemudian buat objek dari kelas user dan admin, lakukan uji coba mengakses semua metode dan atribut yang ada pada kedua kelas tersebut. Nah, di sini kita menuliskan ulang daripada kelas user ya, tidak kita ubah sama sekali, cuma menuliskan ulang. Kemudian kita membuat kelas baru yaitu admin yang merupakan turunan daripada kelas user yang ditandai dengan ini user ya. Nah, untuk atributnya sendiri kita melakukan inheritance dengan ini, tanda ini super dan juga init ya untuk first name dan juga last name, dan kita menambahkan atribut privileges yang dimana isinya dapat menambahkan post, dapat menghapus post, dan dapat melarang user. Dan kita menambahkan ini apa namanya method show privileges yang dimana itu melakukan fungsi untuk menampilkan privileges daripada objek dari kelas admin. Nah, misal kita membuat dua objek yaitu Samsul Wijaya untuk user dan juga untuk adminnya kita membuat Napoleon Bonaparte, yang apabila kita membuat user melakukan pemanggilan metode pada user 1,
akan menampilkan hal seperti ini, dan apabila kita melakukan pemanggilan method pada user 2 yaitu describe user, create user, dan juga show privileges akan menampilkan hal seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk exercise 6, kita modifikasi method describe user pada kelas admin yang berfungsi untuk mencetak informasi terkait user, termasuk daftar privileges yang dimiliki oleh objek dari kelas admin. Nah, misal di sini kita membuat kelas adminnya, ya, membuat kelas admin tidak berubah kecuali bagian daripada describe usernya, ya. Nah, untuk describe usernya kita memberikan inheritance metodenya kita wariskan, yang dimana setelah diberikan di sini, terus habis itu kita tambah daripada method show privileges, yang sehingga bisa dijadikan satu di sini. Jadi cuma kita joinkan yang sebelumnya dua method show privileges dan juga describe user, kita gabungkan menjadi satu di kelas admin. Nah, seperti ini, ya. Apabila kita lakukan run, akan menghasilkan seperti ini. Nah, kalian penapati privilege-nya dan ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk exercise 7, buatlah program sederhana yang mengimplementasikan konsep inheritance dan polymorphism atau overriding. Nah, di sini saya membuat 3 kelas, yaitu kelas pertama itu perguruan, yang dimana itu menjelaskan dengan perguruan kungfu yang ada di mana? Di kota Anjay gitu misalnya. Kemudian di sini untuk atributnya kita membuat nama dan juga alamatnya. Kemudian kita membuat method display info untuk menampilkan namanya, yaitu nama dan juga alamatnya. Kemudian di sini kita membuat kelas guru yang merupakan inheritance daripada kelas perguruan, yang dimana guru itu merupakan guru yang ada di perguruan tersebut, yang dimana atributnya berisikan nama dan juga alamat yang merupakan inheritance daripada kelas perguruan. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian untuk first name dan juga last name merupakan nama daripada guru tersebut, dan mata pelajaran yang merupakan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian kita membuat overriding yang ditandai dengan super ini, ya. Dan kita tambahkan ini, fungsi ini, nama guru, pelajaran yang diajar, dan apa saja mata pelajaran yang diajarnya itu. Nah, hal yang sama juga terjadi di murid di perguruan tersebut. Untuk anunya juga sama, untuk atributnya sama, inheritance dari sini, first name dan juga last name-nya sama, dan ini adalah mata pelajaran yang sedang ditempuh, misal di sini. Dan kita melakukan overriding pada method display info di perguruan, karena kita menambahkan nama murid, menampilkan nama murid, first name dan last name, dan mata pelajaran yang sedang ditempuh menggunakan for supaya semuanya print, ya. Nah, misal di sini kita membuat 3 objek, yaitu perguruan, untuk kelas perguruan, untuk kelas guru, dan juga kelas murid. Misal untuk perguruannya itu perguruan tinju besi yang alamatnya berada di Jalan Ketentraman, dan gurunya itu merupakan guru di perguruan tinju besi yang ada di Jalan Ketentraman, namanya itu Wong Siling. Dia mengajarkan pernafasan dalam, pernafasan luar, dan juga tinju besi. Dan juga muridnya itu misal juga sama di perguruan semua, yaitu perguruan tinju besi yang berada di Jalan Ketentraman, namanya Lau Yen Chang. Dia mempelajari jurus cakar naga, ketentraman hati, dan auman singa. Misal kita melakukan display info untuk ketiga objek tersebut, yang nantinya hasilnya akan berbeda-beda sesuai dengan kelas yang diberikannya, ya. Misal untuk perguruan ini cuma nama perguruan dan juga alamatnya. Kemudian untuk guru, untuk objek guru, itu kita menamakan nama perguruan, alamatnya yang dimana, terus ini nama gurunya, yaitu Wong Siling, dan mata pelajaran yang diajar, seperti ini. Kemudian untuk muridnya, yang apabila kita display info, bisa dilihat sini, yaitu nama perguruan besi, alamat Jalan Ketentraman, namanya Lau Yen Chang, terus pelajaran itu cakar naga, ketentraman hati, dan auman singa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk segala kekurangan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.